Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi tentunya di Leo Ikals Podcast di episode yang kelima. Alhamdulillah teman-teman ya, setelah sekian tahun akhirnya aktif kembali setelah episode yang keempat sebelumnya bersama narasumber. Kali ini kembali podcast sendirian nih teman-teman ya. Karena mungkin ada hal yang ingin saya sampaikan dan akhirnya ya udah saya sampaikan lewat podcast ini teman-teman ya. Hal ini mungkin sesuai yang sudah berada di judul, yang tertulis di judul bahwa mengenai esensi dari pendidikan. Hal ini merupakan salah satu kegalauan juga nih yang saya alami, dan mungkin juga buat teman-teman yang saat ini mengalami hal yang sama. Apa sih sebenarnya esensi dari sebuah pendidikan gitu kan, yang mungkin saat ini sudah mulai tergerus, sudah mulai tidak sesuai dengan esensi tersebut gitu teman-teman ya, yang mungkin sudah diajarkan oleh seperti Ki Hajar Dewantara gitu kan, kemudian bapak-bapak pendidikan sebelum kita tentunya yang menyediakan ataupun membangun pendidikan di negara kita ini khususnya gitu. Tapi banyak sekali sih gitu hal-hal yang tidak sesuai gitu. Hal ini seperti yang saya alami sih sendiri gitu kan, yang sudah bergelut di pendidikan formal nih khususnya teman-teman ya. Sebagai seorang guru sudah kurang lebih 5 tahun nih teman-teman. Tapi ternyata saya melihat sendiri anak-anak didik sekarang, siswa-siswa sekarang gitu, itu kayaknya malah banyak kan jauh dari esensi tujuan pendidikan itu diadakan nih teman-teman. Nah, sebelumnya kegalauan ini juga sudah saya bahas sih teman-teman ya di buku pertama saya, di novel Arsitek Kehidupan, yang membahas juga terkait dengan hal ini, yakni esensi pendidikan. Bahwa banyak orang tuh sekolah itu ya untuk sekedar mendapatkan nilai yang bagus, kemudian dia kerja gitu kan, ya udah selesai. Didukung juga dengan paradigma atau mindset orang tua zaman dulu gitu kan, bahwa ya tujuan sekolah itu seperti itu gitu, kerja itu nggak salah sih sebenarnya teman-teman ya, tapi kayaknya itu tuh mempersempit dari esensi pendidikan itu sendiri teman-teman. Nah, untuk itu di kesempatan kali ini saya ingin juga mengeluarkan juga lah istilahnya unek-unek juga sih, intinya sih seperti itu teman-teman, yakni tujuan dari pendidikan itu apa sih gitu. Nah, hal ini juga didukung dari saya membaca beberapa buku juga nih teman-teman ya. Salah satunya buku dari Rene Suhardono ya, yang ngebahas tentang, saya lupa sih bukunya ya, cuman di buku itu tuh ngebahas tentang esensi dari pendidikan itu sebenarnya adalah kita tuh belajar tentang paham diri gitu teman-teman. Nah, bahwa pendidikan itu bukan tentang kurikulum, bukan tentang gelar saja, bukan tentang nilai saja, tapi pendidikan yang sebenarnya itu harusnya teman-teman bisa mengajarkan hal yang paling esensial dari pendidikan itu, yakni paham diri tadi teman-teman. Mungkin pertanyaan pertama adalah kenapa gitu kan, why harus paham diri? Karena kalau misalkan kita nih teman-teman yang hidup tanpa paham diri kita, maka kita tuh nggak jelas visinya ke depannya gitu. Misi hidup kita tuh mau kemana itu nggak jelas arahnya gitu. Kemudian ketika kita nggak jelas arahnya, visinya, ya hidup tuh tanpa arah, tanpa arti. Ketika hidup tanpa arti, maka kita tuh kayak ya udahlah, yang penting ngerjain, yang penting ada gitu, maksudnya minim usaha. Dan akhirnya ketika minim usaha ya berarti
tanpa karya juga gitu kan, ogah membuat sebuah karya yang baru gitu, karya yang kreatif gitu kan, karya yang inovatif, karya yang bermanfaat gitu. Nah, berangkat dari situ, dari why tadi teman-teman ya, banyak sekali tadi itu ya, bahkan sampai sekarang pun saya sering ngobrol, sering riset kecil-kecilan gitu kan, ngobrol dengan anak-anak SMA terutama ya, karena saya ngajar di SLTA gitu kan, Madrasah Aliyah. Nah, anak-anak ini ketika ditanya mau lulus tuh mau ngapain, visi ke depan mau apa, itu banyak sekali, bahkan 50% lebih dari 100 orang itu tidak tahu. Ya kalau sekedar menyebutkan mau jadi dokter, itu cita-cita yang ya asal ngomong aja gitu. Tapi ketika disuruh menjelaskan seperti apa ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu pada bingung. Karena kembali lagi kepada esensi dari pendidikan ini, paham dirinya itu belum ada gitu, tidak mampu mengenal diri mereka sendiri. Bahkan itu pun ya kalau formalnya kan SMA itu kan paling tinggi ini kelas 12 ya, 12 tahun loh teman-teman. Kita kadang nggak tahu gitu kan, bahkan ada juga yang kuliah ditambah 4 tahun lagi nggak tahu gitu, mengembangkan diri gitu kan, segala macam apa, atau bahasa keren itu self awareness gitu kan, kesadaran diri gitu, potensi yang dimiliki, kelebihan, kekurangan gitu. Nah itu yang kayaknya memang hilang, pudar gitu kan, esensi dari pendidikan ini. Nah, makanya memang kita harus sikapi nih teman-teman ya, hal seperti ini supaya kita juga ya tidak menjadi orang yang ya udah gitu kan, asal hidup aja gitu kan. Hidupnya tuh nggak hidup gitu, artinya nggak merdeka gitu. Padahal Indonesia sudah merdeka dari 1945, sekarang sudah 2020. Orang-orangnya malah nggak merdeka gara-gara pendidikan yang salah gitu ya. Maksudnya mindset pendidikan yang salah gitu. Tujuannya sekolah, nyari nilai yang bagus, sekedar itu aja, atau tentang kurikulum aja gitu kan, sekedar seperti itu. Padahal bukan seperti itu ya. Jadi hal seperti ini harus segera disikapi supaya Indonesia menuju ke 2045 nanti tentunya punya orang-orang, punya SDM yang mempunyai self awareness yang bagus gitu kan. Karena ketika orang tuh sudah mengenal dirinya, paham dirinya, itu akan lebih percaya diri loh teman-teman. Kita tahu nih gitu kan bahwa kelebihan saya nih berbicara seperti ini, berbicara di depan publik misalkan. Ya akhirnya berkarya gitu kan di podcast seperti ini. Karena saya tahu bahwa salah satu bisa dibilang saya sukanya, kemudian juga mungkin bisa dibilang bisanya ngomong seperti ini teman-teman ya. Akhirnya ya saya coba kembangkan gitu kan lewat podcast. Saya suka nulis, saya mengembangkan juga lewat buku, lewat tulisan-tulisan di media digital. Nah itu juga kan untuk mengembangkan potensi dalam diri kita, karena saya sadar gitu kan ya, disitulah bidang saya geluti. Teman-teman misalkan punya suara bagus, ya kembangkan gimana caranya nih supaya teman-teman bisa berkarya di bidang itu, apalagi bisa berdaya di bidang itu. Wow, berkarya berdaya ya. Nah ini juga teman-teman yang sedang saya gali gitu kan, yang sudah saya bukan gali sih sebenarnya, lebih gaungkan lah gitu kan lewat karya-karya yang sedang saya bikin di media sosial, di buku gitu kan, atau di podcast juga. Gimana caranya supaya kita tuh bisa berkarya dan bisa berdaya lewat karya tersebut gitu. Makanya kita harus punya, tadi tuh kembali lagi ke podcast ini ya, pentingnya belajar tentang paham diri teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan gali gitu kan ya, apalagi yang masih muda, yang masih sekolah jangan cuma sekolah aja ya, atau kuliah jangan cuma kuliah aja kupu-kupu gitu kan, atau sekolah pulang
dikit dapatnya teman-teman. Di kelas itu dikit banget ilmunya. Teman-teman harus gali di luar. Ya berorganisasi gitu kan. Ya OSIS lah minimal gitu kan. Dari OSIS itu kan kita bisa tahu tuh. Bisa mengenal diri kita seperti apa sih ketika di depan orang. Karena kan salah caranya gitu kan untuk belajar paham diri itu adalah kita harus mulai dari diri kita sendiri tentunya. Dengan cara kita terus menggali dengan lewat aktivitas, lewat karya-karya gitu kan. Saya ini siapa sih gitu kan? Saya sukanya apa? Nah, itu yang paling penting. Itu yang pertama sih teman-teman. Kita lebih mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, kita mengenal lingkungan sekitar kita. Apa sih peran kita gitu kan untuk orang-orang di sekitar kita? Apa yang bisa kita kontribusikan dari kelebihan kita? Kita bisa ngomong seperti ini. Ya udah, ngomong seperti apa sih yang bisa bermanfaat? Kita bisa nulis dengan tulisan itu. Gimana caranya supaya bisa bermanfaat, berkontribusi gitu. Nah, setelah kita mengenal diri, mengenal lingkungan, lah barusan kita buat sebuah karya, teman-teman ya. Jadi gitu. Udah mungkin terlalu cepat ya teman-teman. Intinya gini lah, ketika kita mengenal diri, mengenal lingkungan, kita coba misalkan ulang lagi ya, mengenal diri. Contoh kelebihan kita adalah nulis, merangkai kata-kata gitu kan. Cepet lah gitu kan, kalau merangkai kata-kata tuh bagus sih, minimal tuh dipahami sama orang. Nah, dengan kelebihan terus diasah, kemudian kita lihat nih masalah yang kedua gitu, mengenali lingkungan kita. Lingkungan kita tuh kayaknya mindsetnya salah nih gitu kan. Banyak orang yang bermindset salah tentang pendidikan. Nah, kita coba tulis terkait dengan masalah yang ada di sekitar kita, yakni tentang mindset atau tujuan dari pendidikan yang salah gitu. Nah, dengan itu kita buat sebuah, yang ketiga adalah dengan karya. Lewat buku bisa, lewat podcast bisa gitu misalkan, atau misalkan blog gitu kan. Kalau tulisan ya, ini berbicara tulisan ya, buku, blog bisa gitu kan, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tulisan lah. Jadi intinya gitu teman-teman ya. Pendidikan itu sama dengan paham diri ditambah paham sekitar ditambah karya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau berkarya apa ya, berarti teman-teman belum mengenal diri, belum mengenal lingkungan sekitar. Itu teman-teman ya. Gimana mau berdaya kalau kita nggak mau berkarya gitu kan? Ya berkarya ini bukan berarti harus kayak seorang freelance ya. Berkarya di perusahaan pun why not? Kenapa tidak gitu? Dimanapun kita berkarya, ya itu masalah tempat aja lah gitu. Yang penting kita sudah tahu mindsetnya benar. Oh, saya bisanya IT. Kemudian ada perusahaan yang butuh nih gitu. Perusahaan bergerak di bidang ini sedang butuh IT. Teman-teman masuk di situ, kemudian teman-teman berkarya di situ. Berkarya, kemudian nanti juga lambat laun akan berdaya juga. Ya, jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Kita mulai belajar tentang paham diri ini gitu. Ini ilmu penting teman-teman ya. Ilmu penting yang mungkin kalau menurut saya sendiri tidak, bahkan di pendidikan formal itu jarang diulik. Atau mungkin diulik sih sebenarnya, cuman kayaknya belum terlalu sampai ke siswanya, belum terlalu benar-benar apa ya, di up banget gitu. Ya sekedar mengadakan ekskul, sebenarnya ada ekskul, ada kegiatan-kegiatan mungkin sekolah. Itu tuh tujuannya adalah paham diri, cuman mungkin banyak juga yang nggak sadar bahwa kegiatan pun ternyata bisa membuat kita paham diri teman-teman. Nah jadi saya juga ingin menggaungkan juga nih gitu kan, selain tadi hashtag berdaya lewat karya, pengen menggaungkan tentang belajar paham diri. Karena dengan paham diri kita akan paham sekitar kita. Dengan paham sekitar kita, kita akan
mulai berkarya, mulai berpikir kontribusi untuk sekitar. Karena kan definisi sukses sih menurut saya adalah ketika kita itu bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar, ya kan? Dalam hadis aja dijelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi jangan sungkan teman-teman ya untuk belajar mengenali diri, mengenali lingkungan, dan berkarya untuk banyak orang tentunya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya di episode kali ini. Sampai ketemu tentunya di episode selanjutnya. Saya senang banget, serius, lega gitu kalau sudah mengeluarkan undang-undang, karena tujuan awal podcast ini adalah ya membahas hal-hal kegalauan di dalam diri saya dan mungkin juga dirasakan oleh teman-teman juga tentunya. Oke. Tetap stay tune tentunya di Lirikal Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.